Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026 yang akan mempengaruhi laju inflasi di akhir tahun. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyebut, secara histori komoditas seperti telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah memberi andil cukup besar terhadap inflasi pada periode November dan Desember. Selain bahan pokok, emas, perhiasan, dan angkutan udara juga memberikan andil terhadap laju inflasi di akhir tahun. Kemudian kalau kita lihat andil tertinggi untuk setiap komoditas penyumbang inflasi, di sini terlihat bahwa beberapa komoditas yang sering memberikan andil inflasi tertinggi pada 2 bulan terakhir di akhir tahun adalah telur ayam ras, daging ayam ras, kemudian cabai merah, emas, perhiasan, dan angkutan udara. Nah, angkutan udara ini kalau kita lihat di tahun 2025 juga sudah memberikan andil inflasi di bulan November kemarin secara mantuman. Berdasarkan data BPS, sejak 2022 hingga 2024, periode laju inflasi di Desember tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi pada November. Ya, pasalnya hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau PP Tunas. PP Tunas itu mengatur seorang anak diperbolehkan membuat akun media sosial minimal usia 16 tahun dengan harus ada pendampingan orang tua. Seorang anak baru diizinkan membuat akun secara mandiri di usia 18 tahun. Ini tidak memberikan sanksi kepada orang tua, bukan memberikan sanksi kepada anak-anaknya, tapi memberikan sanksi kepada PSE jika PSE kebobolan atau dapat dimasuki oleh anak-anak di usia yang seharusnya tidak boleh masuk ke dalam PSE tersebut. Untuk rentang usia itu berbeda dengan negara lain. Kalau di negara lain hanya menyebut satu usia, di Indonesia ini kita atas masukan dari teman-teman pemerhati perkembangan anak memasukkan 2 usia, yaitu kategori yang dianggap lebih ringan di usia 13 tahun. Kemudian bagi PSE yang kategori resiko tinggi di usia 16 tahun dapat membuat akun dengan pendampingan orang tua, lalu baru di usia 18 tahun dapat memiliki akun sendiri. Kementerian Perhubungan memprediksi lonjakan pemudik yang akan menggunakan mobil pribadi pada saat libur Natal dan Tahun Baru sebanyak 51,12 juta orang. Menteri Perhubungan Dudi Purwagadi mengatakan ada 10 ruas tol dengan potensi kepadatan tertinggi pada saat libur Nataru, terutama di kawasan Bandung, Cikampek, dan Bogor. Dudi mengungkapkan lonjakan masyarakat yang bepergian pada saat libur Nataru perlu diantisipasi agar tidak terjadi kemacetan panjang. Pemerintah juga akan memastikan ketersediaan tempat peristirahatan yang cukup bagi pemudik. Nah, di Jawa nanti juga curah hujan, kalau saya sampaikan tadi cukup tinggi, jadi kita juga harus memperhatikan wilayah-wilayah yang kemungkinan akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi, dan kita akan mengingatkan kepada para pengguna sarana transportasi, seluruh sarana transportasi, baik darat, laut, dan udara, begitu juga kepada operator untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Kemenhub memprediksi puncak perjalanan diprediksi pada 24 Desember 2025 dan puncak pulang arus libur Nataru pada 2 Januari 2026. Cái tiku. Tak layak ke tiku lah. Banjir bandang bukan hanya merusak jalan tetapi juga memisahkan warga Desa Sikundo, Aceh Barat dari aktivitas sehari-hari. Untuk keluar desa, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan ban dalam mobil. Sebagian warga terpaksa memilih jalur hutan yang sangat berbahaya. Arus deras, tebing terjal, dan pekatnya lumpur tak pernah menyurutkan langkah karena di seberang sungai ada makanan, obat, dan harapan untuk bertahan hidup. Meski bantuan logistik pasca banjir sudah disalurkan, pemulihan akses jalan menjadi kunci utama agar kehidupan warga kembali normal usai dilanda bencana banjir.
Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus. Tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Begitu alat sudah di sungai sekarang, air meluap lagi. Warga berharap proses perbaikan berjalan cepat karena kondisi terisolir tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat pelayanan kesehatan dan pendidikan terganggu. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah Ainyus melaporkan. Pemirsa, hingga kini kondisi wilayah terdampak bencana Aceh Tamiang masih dalam kondisi memprihatinkan. Untuk mengetahui situasi di sana, kita sudah terhubung dengan Salam Pulungan bersama juru kamera Dede Rudi. Ya, Salam, bagaimana penanggulangan bencana di wilayah Aceh Tamiang pada saat ini? Sabrina dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di Karangbaru di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Usai banjir bandang menerjang beberapa waktu yang lalu, memang terlihat di layar televisi Anda, ini merupakan salah satu dari kedai dan juga rumah-rumah milik warga yang berada di Karangbaru, Aceh Tamiang, di mana kondisinya saat ini sudah rata dengan tanah. Tidak ada satupun barang yang bisa diselamatkan oleh warga ketika banjir bandang tersebut terjadi, karena memang banjir bandang ini terjadi begitu cepat sehingga warga ini tidak sempat menyelamatkan harta benda miliknya. Dan memang kalau kita perhatikan bahwa untuk kondisinya ini memang sudah sangat parah sekali di lokasi kami, karena memang tidak hanya merobohkan rumah-rumah milik warga, namun juga turut menghanyutkan mobil ataupun juga kendaraan milik warga yang terlihat di layar televisi Anda, yang bahkan kondisinya ini ada tiga mobil yang kondisinya ini sudah rusak parah, Bang. Karena memang banjir tersebut, mobil-mobil ini terbawa arus oleh banjir yang untuk dari warga sendiri ini juga turut mengalami kerugian yang cukup tinggi. Karena memang banjir ini yang biasanya di wilayah Aceh Tamiang tidak terkena banjir, namun banjir kemarin ini bahkan hampir meluluh lantakan di Aceh Tamiang ini, yang bahkan kondisinya tidak hanya dari mobil ini saja, namun juga kalau kita lihat ke arah sana, ini kondisinya sudah ada salah satu bangkai mobil yang sudah dalam posisi terbalik. Bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya banjir bandang yang menerjang di Aceh Tamiang. Dan memang kalau kita lihat juga, Togi, Sabrina dan juga pemirsa, di salah satu tembok begitu di bangunan tersebut sudah ada batas ketinggian banjir. Bisa kita bayangkan, kita pun dari orang-orang tentunya juga akan tenggelam jika kita melihat dari ketinggian banjir tersebut. Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa di tempat kami melaporkan, ini ketinggian banjir mulai dari 2 meter sampai 3 meter. Padahal kondisinya saat ini kami sedang berada di jalur utama di Aceh Tamiang. Bisa kita bayangkan bagaimana dari masyarakat sendiri yang bahkan untuk pusat kotanya saja ini banjirnya mencapai 2-3 meter. Bisa kita bayangkan di pelosok-pelosok yang bahkan ketinggian banjir ini bisa mencapai 7 meter. Togi, Sabrina. Baik, terima kasih Salam Pulungan melaporkan langsung dari Aceh Tamiang. Selamat bertugas kembali dan hati-hati.